Pak, ini bener Pak Bupati dulu ijazahnya palsu. Ya enggak, setahu saya asli. Waktu dulu beli saya bilang minta yang asli. Jadi jangan sampai belinya yang palsu, kata dia. Saya baru tahu kalau ternyata saya dikasihnya yang palsu, kata dia. Ya. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada dari ke depan Pak Kasmujo. Anda tahu nama Pak Kasmujo nggak? Ya, beliau diaku oleh Jokowi sebagai pembimbing skripsi yang ternyata tidak benar. Emang tuh ngomong-ngomong soal ijazah tuh. Enggak, ada satu orang bupati yang rupanya diduga ijazahnya palsu. Ini bupati. Kemudian si bupati itu ditanyain, Pak, ini bener Pak Bupati dulu ijazahnya palsu. Ya enggak, setahu saya asli. Waktu dulu beli saya bilang minta yang asli. Jadi jangan sampai belinya yang palsu, kata dia. Saya baru tahu kalau ternyata saya dikasihnya yang palsu, kata dia. Ya. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada dari ke depan Pak Kasmujo. Anda tahu nama Pak Kasmujo nggak? Ya, beliau diaku oleh Jokowi sebagai pembimbing skripsi yang ternyata tidak benar. Karena jika melihat dari lembar pengesahan skripsi Joko Widodo, ternyata nama pembimbing skripsi adalah Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Siapa Pak Kasmujo ini sebenarnya? Beliau betul adalah dosen Fakultas Kehutanan UGM dan saat ini sudah pensiun, berusia 76 tahun. Artinya, ketika Jokowi mengaku skripsi tahun 1985, Pak Kasmujo saat itu masih berusia 36 tahun dan menurut lazimnya UGM di masa itu, sesuai dengan kepangkatan PNS juga, dosen muda di usia 36 tahun di masa itu pasti belum diizinkan untuk membimbing skripsi. Bandingkan dengan usia Profesor Ahmad Sumitro yang pada saat tahun 1985 itu berusia 50 tahun dan sudah doktor dan menjelang profesor yang pasti sangat memenuhi syarat untuk menjadi dosen pembimbing skripsi mahasiswa. Dan ada satu fakta lagi tentang Pak Kasmujo, beliau ini dosen untuk mata kuliah teknologi hasil hutan, tapi bukan teknologi kayu, tapi teknologi non-kayu. Sekali lagi, klaim Jokowi bahwa dia dibimbing Pak Kasmujo di jurusan teknologi kayu patah secara fatal. Demi menyesuaikan nama dekan dan tahun terbit ijazah Presiden Jokowi, Universitas Gadjah Mada melakukan kekonyolan intelektual. Kekonyolan intelektual apa yang dilakukan? Yaitu dengan meralat berita di laman resmi universitas terhadap berita yang telah terbit sejak 13 tahun lamanya, yaitu tentang meninggalnya Profesor Dr. Ahmad Sumitro, mantan dekan Fakultas Kehutanan UGM 3 periode berturut-turut 1977-1988. Menurut ralat tersebut, karir dekan yang dijabat Profesor Ahmad Sumitro yaitu pertama 7879, kedua 881, ketiga 8891, dan keempat 9194. Sayangnya UGM lupa bahwa ada laman berbahasa Inggris yang tidak diralat, dan pada laman tersebut tertulis kalimat Profesor Ahmad Sumitro became a Dean of Faculty of Forestry UGM for 3 periods in a row. Mungkinkah makna row atau berturut-turut itu bisa diartikan di sela-sela periode 1977-1988 ada orang lain yang menjabat sebagai dekan? Kita fokus ke ijazah UGM abal-abal beserta data-data pendukung yang bikin saya ngakak karena sedikit banyak saya pernah kuliah di universitas tersebut. Orang yang berkaos ini adalah Sigit Sunarta, dekan Fakultas Kehutanan UGM saat ini. Dia memamerkan skripsi hasil karya alumni Fakultas Kehutanan bernama Joko Widodo. Apa sih yang aneh dari skripsi tersebut? Yuk kita lihat bersama. Pada lembar judul dalam skripsi tertulis nama Joko Widodo dengan nomor mahasiswa 1681-KT, serta judul skripsi studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Madya, Surakarta.
Kita lihat pada registrasi pengesahan hasil uji skripsi tertanggal 14/11/85. Artinya Joko Widodo baru lulus mempertahankan tesisnya di depan para dosen penguji pada 14 November tahun 1985. Padahal kalau kita lihat ijazah sarjana Joko Widodo itu tertanggal 5 November tahun 1985. Itu artinya apa? Artinya si pembuat rekayasa skenario ijazah palsu Joko Widodo betul-betul tidak paham tentang sistem perkuliahan di sebuah universitas. Mosok ada sih sebelum skripsi diuji dan dinyatakan lulus, kok ijazahnya sudah ditandatangani terlebih dahulu. Padahal dari ujian skripsi, seorang itu bisa dinyatakan lulus atau tidak, itu masih harus menjalani tahapan yudisium, atau istilah awamnya adalah proses mahasiswa sebelum diwisuda setelah berhasil atau lulus ujian skripsi, dan itu masih perlu waktu antara 5-6 bulan. Berarti di sini pun kita perlu menanyakan kepada para pejabat fakultas dan Universitas Gadjah Mada yang selama ini telah turut serta membela dan menutupi kebohongan tentang ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo. Jika sudah demikian, lalu kebohongan apa lagi yang masih terus didustakan kepada seluruh rakyat Indonesia? SIP ya, skill invariant feature max percentage 15,38% ya, SIP ya, skill invariant feature transform. Persentase kecocokannya 15,38%. Padahal kalau optimis ya di atas 80%, 100% ya sangat identik, 80% ya identik ya gitu ya, cukup mirip, 50% moderate, tetapi kalau di bawah 30% ya itu sangat tidak identik ya. Inilah menggunakan deskriptor SIP. Kita bisa juga bandingkan dengan deskriptor lainnya ya, ini dia 10% ya pakai ORB. Ini ilmiah semua, jadi nggak ada hoax di sini ya. Makanya saya bilang bagi mereka yang tidak setuju dengan pendapat saya, ayo bertemu di UGM tanggal 15 April 2025. Jadi kita sama-sama terbuka terhadap apapun data yang ada di depan kita, gitu loh. Bukan karena narasi oh sudah ada KPUD berapa kali di Solo, di Jakarta, di pusat, itu tidak ilmiah, itu mereka bisa salah, gitu loh. Siapapun ayo, para konten kreator, para ahli, siapapun ayo kita datang 15 April 2025 ini ya. Bukan untuk kita huru-hara, bukan. Ini cara yang benar loh, peperangan ilmiah ini ya, debat ilmiah ini cara yang membuat peradaban kita yang jauh lebih maju, gitu loh, daripada klaim-klaim atau narasi-narasi yang menurut saya groundless ya, tanpa dasar.